Bab 945, Tuan Yugi dalam masalah. Kenzi tiba di area Harimurti Family Villa tidak lama setelah meninggalkan stasiun transfer kereta. Lokasi Harimurti Family Villa sangat bagus, masih dalam perkotaan, namun dekat dengan pegunungan dan ruang hijau di pinggiran kota, dengan lingkungan dan transportasi sangat nyaman. Di pintu belakang vilanya, begitu keluar, orang akan menemukan hutan pegunungan hijau yang sangat alami. Kenzi sebenarnya tidak memiliki tujuan substantif apapun untuk datang ke sini hari ini. Dia tahu bahwa ulang tahun lelaki tua keluarga Harimurti masih dini, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertemu ayahnya ketika dia datang ke sini hari ini. Namun, dia masih merasa bahwa dia harus datang untuk berkunjung, setidaknya dia harus membiasakan diri dengan medan dan lingkungan villa terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia hanya mendengar tentang Harimurti Family Villa dari ibunya sebelumnya, dan tahu bahwa ini adalah rumah keluarga besar Harimurti. Namun, dia belum pernah ke sini sejak masih kecil. Setelah berjalan mengitari tembok luar villa, Kenzi menemukan bahwa tingkat keamanan villa keluarga Harimurti jauh lebih buruk daripada kompleks militer tempat ayahnya biasanya tinggal. Ini mungkin karena villa keluarga Harimurti pada dasarnya hanyalah sebuah rumah hunian biasa. Oleh karena itu, tidak ada tentara dengan latar belakang militer yang berjaga di sini. Yang ada hanya penjaga keamanan yang menjaga pintu dan pengawal keamanan pribadi. Beberapa truk konstruksi diparkir di pintu belakang, banyak pekerja migran yang menurunkan bibit untuk ditanam dari truk dan berjalan masuk ke pintu belakang villa berdua atau bertiga. Penjaga keamanan di pintu belakang sepertinya sudah terbiasa dan tidak melakukan pemeriksaan sama sekali. Kenzi melihat villa ini sangat mudah untuk dimasuki, jadi dia berjalan ke truk, mengambil helm pengaman dan memakainya, memakai masker lagi, lalu mengambil bibit dan mengikuti para pekerja migran itu ke pintu belakang villa. Awalnya, dia berencana menggunakan pil transformasi wajah untuk mengubah penampilannya, dan kemudian menyelinap masuk secara diam-diam, tapi sekarang, dia merasa beruntung bisa menyelamatkan pil yang berharga. Hei, kalian! Tanamlah anakan pinus ini di halaman gedung utama. Kakek tertua akan merayakan ulang tahunnya, beberapa pohon pinus untuk menyatakan umur panjang. Mandor memberi perintah. Kenzi mengikuti kedua pekerja migran tersebut menuju gedung utama sesuai instruksi Mandor, dan melakukan sedikit pekerjaan. Ketika pekerja migran lainnya duduk dan merokok, Kenzi menggunakan toilet sebagai alasan untuk pergi ke gedung utama. Kenzi duduk di toilet di bilik, melepaskan inderanya, dan dengan cepat mengamati situasi internal bangunan utama dengan jelas. Segera, indera spiritualnya menemukan bahwa lelaki tua dari keluarga Harimurti sedang bersama saudara tiri Kenzi, Riki Harimurti. Dia mungkin datang ke rumah leluhur untuk menemani kakeknya. Melihat Riki di sini, Kenzi punya niat di benaknya. Riki telah berurusan dengannya dari jarak jauh, menyebabkannya dalam krisis. Sekarang dia memiliki kesempatan langka, Kenzi benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi Kenzi segera menghentikan gagasan ini, karena tujuan utamanya sekarang adalah untuk menghubungi ayahnya secara diam-diam, mencari tahu apa yang terjadi pada pria itu, dan menemukan cara untuk membalikkan situasi kekuatan Alpas kuat yang selalu berurusan dengannya. Namun membunuh Riki sekarang hanya akan membuat musuh waspada dan tidak membawa manfaat apapun. Apalagi Jaiden Blue berulang kali memohon sebelum meninggal, berharap dia tidak membunuh Riki. Kakek, temanku datang menemuiku, kamu minum teh dulu. Di ruang kerja, Riki sedang minum teh dengan kakeknya, tetapi seorang pengawal masuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Riki bangkit dari sofa dan keluar. Riki turun ke bawah dan datang ke ruang teh di lantai pertama. Ketika melihat Riki, seorang pemuda tampak sedang tersenyum untuk menyenangkannya. Broter Riki, kamu akhirnya muncul. Kupikir kamu tidak mau memperhatikanku karena aku masih sangat muda. Saat dia mengatakan ini, pemuda itu tersenyum dan hendak pergi dan memeluk Riki. Ayolah, jangan terlalu menjijikkan. Riki mendorongnya dengan marah, mengeluarkan gadget yang tampak seperti USB flash drive dari sakunya, dan melemparkannya ke pemuda berpakaian kaya itu. Ini yang kamu inginkan. Terlihat bahwa Riki punya hubungan yang cukup santai dengan pemuda ini. Mereka seperti tipe sahabat yang telah bermain bersama sejak kecil. Haha, Broter Riki, apakah ini kelemahan Yugi Hots, bajingan itu? Pemuda itu memegang drive di tangannya,
seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun, dengan senyuman di wajahnya. Ricky berkata, ini adalah data bisnis inti keluarga Yugi Hots. Aku meminta agen khusus dari Alpha Squad untuk mencurinya selama beberapa hari. Jika kamu menguasai ini, itu setara dengan menguasai sumber kehidupan keluarga Hots. Mulai sekarang, jika kamu, Fendi Amru ingin Yugi Hots menjadi seekor anjing, dia hanya bisa patuh dan mengibaskan ekornya untukmu. Pemuda bernama Fendi Amru sangat gembira, haha, Brother Ricky, kamu masih cukup menarik, sekarang, Yugi Hots tidak akan pernah berani gila di hadapanku. Katakan, Brother Ricky, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan bagian dari keluarga Hots? Setelah selesai, aku akan membantu mendapatkannya, setidaknya 20% akan ditransfer ke akun rekening Anda. Ah, ya, aku hampir lupa. Bagi Brother Ricky, tidak masalah apakah uang atau bukan. Bagaimana kalau aku menjemput adik Yugi Hots dan membiarkannya tidur denganmu? Haha, adik perempuan Yugi Hots, Yulia Hots berusia kurang dari 17 tahun. Dia sangat lembut, aku jamin Brother Ricky akan menyukainya. Untuk seorang Ricky Harimurti, wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu tidak perlu membantuku tentang mendapatkan seorang gadis. Ricky menepisnya. Di sisi lain, Kenzi menggunakan indera spiritualnya untuk mendengar percakapan mereka berdua dengan jelas. Ketika dia mendengar Yugi dan Yulia Hots, Kenzi mau tidak mau merasa itu sungguh kebetulan. Dia tahu tempat tinggal permanen Yugi Hots dan Yulia Hots, termasuk ayah mereka Yudi Hots dan keluarganya, serta markas besar keluarga Hots mereka yaitu perusahaan Holzer Group, semuanya ada di ibu kota. Yugi Hots, pemuda terkaya di dunia, telah lama menjadi adik laki-laki bagi Kenzi. Yugi Hots serta kelompok anak kaya yang dipimpinnya berteman sangat dekat dengannya. Ada juga saudara perempuan Yugi, Yulia Hots yang hampir meninggal dalam kecelakaan mobil di Sunrise. Kenzi lah yang menggunakan keterampilan medis ajaibnya untuk menyelamatkannya. Selama lebih dari setengah tahun ini, Kenzi tidak berhubungan dengan Yugi Hots karena dia dalam masalah. Tentu saja, tidak hanya dengan Yugi Hots, Kenzi juga memutuskan kontak dengan hampir semua kerabat dan teman yang tidak penting agar tidak menyeret mereka ke dalam bahaya. Hari ini, secara kebetulan, dia bertemu dengan seseorang yang ingin mencelakai Yugi Hots. Kenzi menghela nafas. Bahkan pemuda paling kaya di dunia, seperti Yugi Hots, terkadang bertemu dengan musuh. Kenzi mengamati dalam kegelapan untuk beberapa saat, ketika pria bernama Fendi Amru dengan cepat keluar dari kedai teh, Ricky kembali ke lantai 2 untuk menemani kakeknya lagi. Kenzi berpikir sejenak bahwa Yugi Hots ada di dalam masalah dan tidak bisa hanya duduk diam, jadi dia mengikuti Fendi Amru dengan tenang. Bab 946. Pertarungan antara tuan muda yang kaya. Hei, hati-hati saat kamu berjalan. Fendi Amru melangkah dengan semangat tinggi. Begitu dia berjalan ke jalan taman, seorang pekerja lewat dan menabrak Fendi Amru. Fendi Amru tiba-tiba menjadi marah dan matanya membelalak. Maaf, aku berjalan terlalu tergesa-gesa. Kenzi mengenakan helm pengaman, masker di wajahnya, dan memegang sekop kecil untuk menanam bibit di tangannya, tampak seperti pekerja migran bibit standar. Dasar sampah sialan, Fendi Amru, tuan muda kedua dari keluarga Amru yang bermartabat, tentu saja terlalu malas untuk berdebat dengan seorang pekerja migran. Dia mengatakan sesuatu yang menghina dan berjalan cepat menuju tempat parkir. Kenzi menggenggam gadget kecil di tangannya, sebuah USB flash drive kecil yang katanya adalah data bisnis inti perusahaan Holzer Group. Setelah mengambil benda ini, Kenzi tidak perlu lagi mengkhawatirkan Yugi. Dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke gedung utama lagi dan terus menggunakan indera spiritualnya untuk memantau Ricky dan keluarga Harimurti yang harus dia panggil kakek itu. Sekitar pukul 5, Kenzi bergabung dengan tim finishing pekerja pembibitan dan meninggalkan villa. Setelah 1 sore, dia tidak mendapatkan banyak informasi berharga. Kenzi awalnya ingin diam-diam mengikuti Ricky dan mencari di mana Nyonya Camelia dan pria itu tinggal. Sayangnya, Ricky tidak pergi kemana-mana dan sepertinya tetap tinggal di sini. Setelah meninggalkan gerbang, Kenzi menemukan telepon umum dan memeriksa Yellow Pages untuk menemukan nomor telepon gedung kantor pusat Holzer Group. Pada saat yang sama,
Yugi Hotz sedang duduk di kantor dengan wajah pucat, tampak kosong seperti ikan asin yang menunggu kematian. Hal buruk yang sangat besar terjadi pada Holzer Group dalam 2 hari terakhir. Tadi malam, seseorang diam-diam menyelinap ke pusat data rahasia dengan keamanan ketat seperti brankas bank. Tidak hanya data rahasia Holzer Group selama lebih dari 10 tahun, semua unduhan dicuri, dan yang lebih kejam lagi, semua data rahasia dihapus dan dibersihkan, dan bahkan server dihancurkan secara fisik. Hanya ada 2 kata yang tersisa di benak kaku Yugi, sudah berakhir. Keluarganya sudah tamat sepenuhnya. Ayahnya sedang berlibur di Australia. Saat ini, Holzer Group sepenuhnya dikelola olehnya. Namun, ayahnya mungkin baru saja melangkah ke pantai, tapi Holzer Group yang besar telah hancur oleh putranya. Melihatnya duduk diam, tak bergerak dalam waktu lama, seolah membatu, bahkan sekretaris wanita di sebelahnya pun bisa merasakan sakit di hatinya. Sekretaris wanita itu membungkuk sedikit dan berkata, "Apakah kamu ingin menelepon ayahmu dan memberitahunya? Mungkin ketua punya ide." Petik 2. Yugi Hotz secara mekanis menoleh dan bertanya, "Dia punya ide. Apakah kamu ingin dia terbang kembali semalaman dan memukuliku sampai mati?" Sekretaris wanita itu berhenti berbicara. Jika dalam keadaan normal, saat tuan muda Yugi sedang dalam suasana hati yang buruk, dia bisa duduk di pelukannya, bertingkah genit dan menggoda, yang akan membuat tuan muda Yugi kembali dalam suasana hati yang bahagia. Tapi sekarang, sekretaris wanita itu tahu betul bahwa meskipun dia duduk di pelukannya dan bertingkah genit, tuan muda Yugi tidak akan merasa bahagia sedikit pun, karena dia benar-benar putus asa. Hahaha, semburan tawa pun terdengar. Fendi Amro, putra tertua keluarga Amro, musuh Yugi Hotz, datang tanpa diundang bersama 2 pengawalnya. "Tuan muda Yugi, kudengar di bawah kepemimpinan sukses direktur muda, kerajaan bisnis keluarga Hotz berhasil mengalami kecelakaan yang kejam. Apakah ini benar?" Dendam antara Yugi Hotz dan Fendi Amro dapat dilihat dari kedua sisi. Menghitung mundur dari generasi ayah mereka, keluarga Hotz dan keluarga Amro sama-sama sangat kaya, dan keduanya masuk dalam daftar terkaya. Pada saat yang sama, kedua keluarga tersebut memulai industri real estate, jadi pada generasi Yugi Hotz dan Fendi Amro, kebencian mereka membara. Menurut legenda, tidak lagi sesederhana bersaing memperebutkan bisnis, tanah, dan memburu karyawan. Kedua tuan muda ini mulai bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bintang wanita, menawar perhiasan, meskipun itu hanya seekor anjing, meskipun mereka tidak menyukainya, tetapi selama bisa membuat lawan marah, mereka harus mengambilnya, tidak peduli berapa banyak usaha atau uang yang dibutuhkan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini." Melihat Fendi Amro datang tanpa diundang, Yugi Hotz tentu saja tahu bahwa orang ini ada di sini untuk mengoloknya, dan segera berdiri seperti ayam jago, menatapnya dengan marah. "Haha, kamu terlihat seperti beruang marah. Tuan muda terkaya di dunia, menurutku bahkan orang miskin pun lebih baik daripada kamu yang berpenampilan seperti ini." Fendi Amro berkata sinis tanpa tergesa-gesa, di belakangnya kedua pengawalnya juga ikut tertawa. "Pergi." Yugi Hotz hendak maju untuk menangkapnya, tetapi Fendi Amro meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan arogan, "Kamu harus berpikir jernih, 10.857, kamu pasti tahu apa arti angka ini." Yugi Hotz tiba-tiba tertegun, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tentu saja dia tahu apa maksud 10.857. Itu adalah nama kode, mewakili nomor file informasi bisnis paling rahasia di kerajaan bisnis keluarga Hotz. Fendi Amro menjadi sangat bangga, tebak, di tangan siapa 10.857 sekarang. Yugi Hotz melangkah mundur berulang kali, kamu bisa melakukannya." Fendi Amro berkata, "Aku tidak mampu. Namun, aku dapat membantumu." "Apa syaratnya?" Yugi Hotz tahu 100%, file itu ada di tangannya. "Oke, karena kamu bertanya, aku akan lebih santai." Fendi Amro berkata dengan nada menggoda, "Kamu dapat memilih salah satu dari 2 syarat. Keluarga Hotzmu mengizinkan keluarga Amroku untuk mengambil alih dan mengendalikan Holzer Groupmu. Atau kamu bisa serahkan adik kesayanganmu kepadaku. Selama aku bersenang-senang dan aku tidak perlu mengendalikan perusahaanmu." Bah, Yugi Hotz sangat marah,
Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan. Dia melangkah maju, namun sekretaris wanita di sampingnya menjadi cemas dan berlari lebih dulu, berteriak dan menghentikan Yugi Hots. Kedua pengawal Fendi Amru berdiri di depan Fendi Amru sedingin penjaga neraka. Minggir. Fendi Amru berdiri, mengambil inisiatif untuk mengangkat wajahnya, dan mengangguk dengan nada mengejek. Pukul aku. Jika kamu tidak memukul, kamu adalah pecundang. Jika kamu berani menamparku, aku, Fendi Amru akan sangat mengagumimu, Yugi Hots. Wajahnya yang mengejek. Dia yakin Yugi tidak berani marah padanya, karena darah kehidupan Holzer Group ada di tangannya saat ini. Kamu, Yugi Hots gemetar karena marah. Tentu saja dia mengerti bahwa keluarga Amru dan keluarga Hots telah bertengkar selama bertahun-tahun. Jika dia menamparnya, dengan kepribadian Fendi Amru dan keluarga Amru, 100% mereka akan membuang data rahasia itu dan menyaksikan kerajaan bisnis keluarga Hots runtuh. Kedua orang itu saling berhadapan seolah-olah sedang berkelahi, yang satu tersenyum dan meminta tamparan, dan yang lain mengangkat telapak tangannya dengan marah tapi tidak berani menamparnya. Pada saat itu, telepon kantor berdering. Sekretaris wanita itu berjalan mendekat dan mengangkat telepon. Setelah mendengarkan sebentar, dia buru-buru mendekat ke telinga Yugi Hots dan berbisik. Ada orang bernama Kenzi dari Sunrise yang mengaku bahwa Anda memperlakukan dia sebagai bos. Katanya, dia akan melindungimu lagi karena sebuah rahasia bisnis jatuh ke tangannya. Apa? Yugi Hots tiba-tiba gemetar. Tuan Kenzi dari Sunrise. Bos, bukankah itu Brother Kenzi? Sudah lama tidak ada kabar tentang dia, dan mereka semua bilang dia sudah mati. Kenapa tiba-tiba dia muncul? Pada saat ini, Fendi Amru, seolah sedang mencari kematian, tersenyum dan menantang kesabaran Yugi lagi. Tuan muda Yugi, kamu harus cepat menamparku. Aku bahkan menjulurkan wajahku untuk memintamu memukuliku, kenapa kamu tidak berani melakukannya?